Halo, kita jumpa dalam biokimia. Dan gara-gara COVID, sekarang kita harus berjumpa dalam media ini, ya, melalui online. Tapi saya berharap kita tetap semangat, kalian tetap semangat untuk belajar, ya. Karena kalian sudah mahasiswa. Mahasiswa itu artinya orang-orang yang belajar karena kebutuhan, bukan karena kewajiban. Tapi kalau di kuliah ini sudah jadi mahasiswa, itu belajar karena kebutuhan. Kalian membutuhkan. Dan orang tua membayar cukup mahal, habis-habisan membayar, kalian punya upaya memenuhi kebutuhan itu. Kebutuhan. Karena itu, belajar tidak boleh redup, tapi semangat belajar harus tetap dan makin berkobar-kobar, ya. Dan kalian belajar ilmu yang sekarang bersama dengan saya akan ditemani juga oleh Ibu Novi. Kami punya peran memfasilitasi kamu, mengajak kamu tentang cara belajar. Dan kamu sendiri 75% itu kamu berusaha untuk mengisinya sendiri. Kami memfasilitasi, ya. Jadi jangan 100% menunggu dari kami, tidak boleh, ya. Jadi, karena orang-orang kalau memenuhi kebutuhannya maka dia akan berjuang untuk mengisinya. Baik, sedikit motivasi. Dan sekarang kita coba lihat tentang mata kuliah yang kita belajar sama-sama ini, biokimia, ya, biokimia. Kita perlu lihat dulu tentang kata ini, biokimia. Dua kata yang kemudian dipadukan, ya, biokimia dipadukan. Harus pegang filosofinya baik-baik sebelum kita melangkah lebih jauh. Karena orang yang tidak pegang filosofi ilmu secara bagus, maka akan mempengaruhi kalian punya cara belajar ke depan, yaitu kemudian belajar karena kewajiban, ya, belajar karena kebutuhan-kebutuhan sesaat. Tidak boleh. Jadi kalau pegang dia punya filosofi, maka Anda belajar dengan tujuan yang jelas, Anda belajar dengan semangat yang kuat, ya. Jadi biokimia berasal dari dua kata, biologi dan kimia, dipadukan menjadi satu kata singkat, biokimia. Dan kita harus lihat kedua kata ini masing-masing. Bio, ya, kalian punya bidang ilmu, kalian punya profesi diri sekarang, keahlian dirimu, bio itu kan bidang ilmu yang pelajari tentang proses hidup, bio. Sekarang kimia, nah ini dulu. Jadi kimia mempelajari tentang benda dari yang pertama, sifat benda. Ada benda yang sifatnya, misalnya ini bisa disobek, ada yang tidak bisa. Atau ada benda yang bisa terbakar, ada yang tidak bisa. Contoh air dan bensin, sama-sama berwujud cair, tetapi sifatnya berbeda. Bensin bisa terbakar, air tidak bisa terbakar. Itu mempelajari tentang sifat benda. Yang kedua, kimia belajar tentang benda dari segi struktur benda. Struktur, ya, benda ini, kertas ini disusun oleh apa-apa saja, ya. Strukturnya, kertas ini dibangun oleh apa-apa saja. Atau air, rumus kimianya kan H2O. Artinya secara kimia, air itu dibangun oleh dua jenis unsur, yaitu unsur hidrogen dan unsur oksigen. Kalau bukan dari hidrogen dan oksigen, maka yang terbentuk bukan air, itu sudah barang lain, sudah benda yang lain, ya. Jadi untuk air itu oleh unsur hidrogen dan unsur oksigen. Nah, ini struktur. Yang ketiga, kimia belajar tentang benda dari segi komposisi, ya, komposisi. Ya, kita ambil contoh lagi tadi tentang air, H2O. Air dibangun oleh
strukturnya adalah hidrogen dan oksigen. Tapi sekarang masalah komposisi, ya. Komposisi yaitu hidrogennya berapa, oksigennya berapa, sehingga jadi air. Nah, air rumus kimianya kan H2O. Artinya hidrogen dan oksigen, dan komposisinya adalah H ada 2, O ada 1. Sehingga jadinya rumus kimianya H2O. Nah, ini namanya komposisinya. Komposisi. Nah, kalau H2O2, benda sudah lain lagi, bukan air, tetapi itu satu senyawa kimia yang baru namanya hidrogen peroksida. Tidak bisa diminum, tidak bisa. Nah, ini, jadi komposisi kalau sudah beda, maka benda tersebut juga berbeda. Begitu. Sama seperti orang bikin kue. Kalau bikin roti sama bikin kue tar, beda komposisinya atau strukturnya dan komposisinya, ya kan? Kalian tahu itu. Oke. Yang ketiga, sudah yang ketiga. Sekarang yang keempat, kimia belajar tentang benda atau materi dari segi yang keempat adalah perubahan benda. Perubahan, satu benda bisa berubah atau tidak. Nah, terkait dengan perubahan benda ini, semua benda di alam mengalami perubahan. Ada dua jenis perubahan, yaitu perubahan secara fisika dan perubahan secara kimia. Nah, kalau perubahan secara fisik, itu artinya dari besar jadi kecil atau dari kecil jadi besar. Misalnya kayu kalau dibelah-belah jadi kecil-kecil tetap kayu. Kita manusia dari kecil berubah jadi sekarang besar tetap manusia. Atau air dari wujud cair kalau disimpan dalam lemari es dia jadi padat es. Tapi kalau ditaruh di tempat yang panas dia kembali lagi mencair menjadi air. Jadi itu yang terjadi adalah perubahan fisik saja. Tapi kalau yang kedua, perubahan secara kimia, nah ini perubahan yang menghasilkan benda yang baru dengan sifat-sifatnya juga baru. Misalnya benda tadi, kertas. Ini kalau kita sobek-sobek jadi makin kecil, bisa, ukurannya kecil, ya. Tapi kalau kertas ini kita jadikan dia perubahan secara kimia, berarti kertas ini kita bakar. Nah, saat kita bakar, maka kertas mengalami perubahan secara kimia dan pada akhirnya menghasilkan arang abu. Nah, arang dan abu ini kan tidak sama lagi seperti kertas ini. Nah, itu yang dipelajari oleh kimia. Sudah yang keempat kan? Yang kelima, kimia mempelajari tentang perubahan energi yang terjadi pada benda yang mengalami perubahan secara kimia. Atau dalam bahasa lain, perubahan energi yang menyertai perubahan benda. Ya. Perubahan energi yang menyertai perubahan benda. Contoh lagi nih, kertas. Dalam keadaan begini kita bisa pegang, bisa peluk. Ya. Nah. Tetapi kalau kertas sedang mengalami perubahan kimia, tidak mungkin lagi kita peluk-peluk begini. Kenapa? Karena kertas saat begini dia memiliki energi di dalamnya yang dinamakan energi potensial. Tetapi ketika kertas ini dibakar, maka energi potensial yang ada di dalam turut mengalami perubahan. Dan perubahan itu ditunjukkan oleh panas yang terjadi. Ya, panas. Maka tidak mungkin pada saat kertas terbakar lu masih pegang-pegang atau lu masih peluk-peluk. Soalnya bisa lah ya kan? Tuh. Jadi itu kimia mempelajari tentang benda dari 5 segi ini. Bayangkan. Nah, sekarang kita kaitkan kembali antara bio dan kimia. Proses biologi, proses hidup, dan kimia. Kimia punya tadi ada 5 itu, ya. Nah, maka harus kita pahami bahwa biokimia itu mempelajari tentang proses-proses kimia yang tadi ada 5 itu yang menyebabkan terjadinya kehidupan, proses hidup. Atau proses hidup yang terjadi karena adanya proses kimia. Ini proses kimia. Nah, terkait dengan perubahan benda ini, yang keempat tadi, perubahan benda secara kimia itu yang kita kenal dengan istilah reaksi kimia. Reaksi kimia, kita tulis persamaan reaksinya. Zat A bereaksi dengan zat B menghasilkan bla bla bla. Ya.
perubahan benda secara kimia itu terjadi melalui proses yang kita namakan reaksi kimia. Maka kalau kita kaitkan kembali, biokimia artinya benda yang mengalami reaksi kimia di dalam tubuh sehingga menyebabkan makhluk hidup itu bisa hidup. Ini. Jadi, makhluk hidup bisa hidup karena adanya reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Kalau kita di pelajaran agama itu dikatakan kita hidup karena Tuhan memberikan kita nyawa. Tuhan memberikan kita nyawa sehingga kita bisa hidup. Tetapi kalau kita kaitkan bahwa ke dalam bidang ilmu biologi dan kimia, lalu kita kaitkan, kita gabungkan menjadi biokimia, maka kita bisa tahu, mengerti Tuhan kasih kita nyawa dalam bentuk terjadinya reaksi kimia untuk tercapainya kehidupan. Nah, di dalam pelajaran biokimia kita akan belajar di manakah reaksi itu atau bagaimanakah reaksi itu, atau nyawa kita ada di bagian mana. Ini dia, keren kan? Keren. Kita mencari tahu di manakah nyawa kita. Biokimia hadir untuk mengungkap rahasia itu.